Hampir genap 2 bulan Mas Yon tak ada kabar beritanya. Mungkinkah pekerjaan di Wonogiri begitu sibuknya sehingga tak sempat menulis sepatah kata pun buatku? Ataukah ia telah mengalami perubahan sikap terhadapku? Aku tak akan menderita hanya karena dihianati oleh seorang seperti Yonarti. Allah telah melatihku dengan penderitaan demi penderitaan, sehingga aku selalu siap terhadap penderitaan apapun. Bukankah kepergian kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku merupakan latihan yang tak ada bandingannya? Yang mengherankan hatiku, justru kemanakah Winarti selama ini? Aku kangen sekali dengan anak itu. Tolonglah Yara, hanya kamu yang bisa menolong. Apa yang bisa aku lakukan? Tolonglah, barangkali Mas Yonarti punya kenalan dokter yang ahli menggugurkan kandungan. Tidak mungkin, Win. Kata Mas Yon, dokter itu untuk menyelamatkan nyawa manusia, bukan untuk membunuhnya. Kenapa kamu tidak minta kawin saja dengan si Renaud? Malah dia bilang, daripada kawin dengan aku, lebih baik dia kawin dengan si Endang Gendeng. Kurang ajar. Tunjukkan aku tempat indekosnya. Kita sama-sama ke sana. Barangkali aku bisa menolongmu. Aduh, mas, tunggu mas, belum ada apa-apain mas, tunggu mas. Aduh, mas, sarung saya copot mas. Aduh, saya pakai celana dalam mas. Aduh, mas, belum ada apa-apain baru saya cium kok mas. Dia juga mau kok mas. Aduh. Stop. Ada apa Pak? Bantu, weh. Anak yang punya rumah mau diperkosa. Anak indikosan macam mana itu? Aduh, mas, jangan pukul mas. Jangan lehe. Wanita yang keji bagi lelaki keji. Lelaki yang keji bagi wanita keji. Wanita yang baik bagi lelaki baik. Lelaki yang baik bagi wanita baik. Selamat pagi, Jeng Yara. Loh, kok Mas Yon sudah pulang? Kapan? Jam 3 tadi pagi. Saya pergi dulu ya, Mas. Pulang siang? Mungkin jam-jam 11 Tiara sudah pulang. Sebab 2 jam terakhir guru Tiara tidak masuk. Kabarnya operasi usus buntu. Oke, sampai nanti. Sudah yuk. Semalam sehabis sholat Isya, Tiara baca lagi surat Mas Yon yang mesra sampai Tiara tertidur. Menjelang tengah malam, Tiara terbangun karena lupa menutup jendela kamar. Cahaya bulan purnama menembus jendela kamar Tiara. Purnama semalam sungguh sempurna bulatnya. Tiara kangen sekali pada Mas Yon. Kalau Tiara tahu Mas Yon akan pulang pagi tadi, pasti Tiara takkan tidur untuk bukakan pintu. Memang, selagi muda bulan purnama selalu menggugah perasaan. Tapi nanti setelah kamu mendewasa, yang bagus itu bukan bulan purnama lagi. Apa? Uang. Hah? Tanpa uang manusia kiri. Tanpa kekayaan manusia gemar menyalahi nasib. Wah, oleh-oleh dari Wonogiri kok di luar dugaan. Ya, yang begitulah kenyataan. Aku dari keluarga miskin. Di Wonogiri ketemu lagi dengan petani-petani miskin. Kita melihat sebuah cermin bahwa apa yang mereka inginkan sama dengan saya. Kekayaan, hidup senang, makmur, adalah bohong. Orang seperti mereka tidak kepingin kaya. Kalau perlu kaya 7 turunan.
Kenapa kita harus membohongi diri sendiri? Memang itulah faktanya. Aku tidak mau mengulangi kesalahan Bapak. Loh, Pak Ade kan cukup terhormat. Hidup bukan hanya sekedar untuk dihormati orang karena kejujuran kita, Jeng Yara. Apa kamu tahu? Beliau barangkali ingin naik motor. Bukan sepeda terus sampai mati. Mas, di antara teman-teman Mas yang pergi, apa ada yang kayak... Apa maksudmu? Cuma mau tahu saja. Jadi kayak bukan pasangan hidup? Ya, pendeknya cara berpikir yang sederhana yang tertanam pada bangsa ini harus dirombak. Ini cara berpikir orang jajahan. Jeng Yara, seandainya sedari kecil kamu menderita seperti kami, kamu pun akan merombak otakmu seperti Mas Yon. Bosan duduk berduaan seperti ini? Enggak. Yara senang sekali di sini. Alangkah lucunya jika tua nanti kita dapat hidup di desa seperti sekarang ini. Ilusi lagi. Jari-jari ini bukan untuk di desa, Jeng Yara. Aku bawa kamu ke pinggiran desa begini untuk melihat kenyataan. Aku tidak mau hidup kita terlantar seperti terlantarnya tanah-tanah itu. Lihatlah. Orang harus berani menyurakkan derita hidupnya lebih dahulu. Baru ia mampu berpikir dengan baik dan menikmati hidupnya dengan baik. Apa arti nikmat kehidupan kalau cuma terlena oleh nyanyian Nina Bubuk saja? Ada yang menyakiti hatimu selama di Wonogiri, Mas? Ada, saya sendiri. Wah. Wong sudah mau jadi bojo kok. Siang-siang tidur lah. Tiba-tiba saja aku jadi takut jadi istrimu, Mas. Takut kalau dikecewakan oleh macam-macam ragam harapan seorang gadis. Loh. Cintamu itu cintamu, nyet. Atau cinta beneran? Untuk usiaku yang 19 ini, sudah sepantasnya aku tidak sependapat dengan gadis-gadis remaja yang menganggap cinta sebagaimana matematika. Kata Albert Einstein, cinta sama halnya dengan teori relativitas, di mana satu bukan sama dengan satu. Weh, murtad. Gak baik lu, Dino. Belum tentu, Mas. Manusia yang baik kan manusia yang bertakwa. Sedangkan Mas sendiri sudah 6 bulan belakangan ini jarang sholat. Wanita yang baik akan mendapatkan lelaki yang baik. Biarpun Mas Yon sudah berpredikat dokter, saya kira Anda bukan lelaki yang baik. Untung surat itu saya temukan, biarpun Mas Yon tidak jadi berikan pada saya. Tapi itu sudah jadi bagian jalan pikiran Mas Yon yang rasional, logis, dan asli. Isinya sudah kuhafal. Jeng Yara si denok manis, kamu jangan kecewa setelah membaca surat Mas Yon ini. Karena di antara kita berdua, nampaknya terdapat jurang sikap pemisah yang titik. Biarpun Mas Yon tidak selesaikan surat itu, selanjutnya saya bisa duga sendiri. Dari mana kau dapatkan surat ini? Dari saku celana Mas, ketika akan kucuci. Lihatlah mata saya bukan gadis sentimental, saya tidak menangis. Dan tidak akan menangis atas duka cita menemukan surat itu. Sayang sekali, barangkali saya akan lebih hormat padamu, Mas, jika surat itu betul-betul Mas berikan padaku. Tapi karena Mas Yon batalkan, maka saya menganggap Mas bukan laki-laki yang baik. Dino manis, ngelamun ya? Enggak, Mas, lagi ngafal. Unik kamu. Kalau tidak di kamar, di dango. Kalau tidak di dango, pasti di sini. Gak bosan? Enggak. Gak kesepian? Enggak. Gak bohong? Enggak.
Nggak lihat Mas Yon di Gondomanan tadi? Lihat. Mas Yon juga lihat Jeng Yara di toko buku kan? Heeh. Yang Mas Yon bonceng tadi namanya Rahayu. Minta diantar ke apotek. Oh, Coba Jeng Yara, berikan informasi tentang pengalaman pergaulanmu Jogja. Bagaimana sih watak cewek kaya? Loh, kok bisu? Cemburu ya? Gak mau ngomong lagi sama Mas Yon? mau ngomong apa? Soal cewek kaya? Mana ada cewek kaya di sekolah Yara? Semua anak orang miskin. Anak pegawai kecil. Maaf Mas Yon, Yara sebentar lagi ujian. Yara harus belajar. Nah, itu dia. Jeng Yara, kenalkan Mbak Rahayu. Rahayu. Ini loh Yu, yang saya ceritakan. Yang kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya meninggal sekaligus tempo hari. Oh, kasihan. Sadis juga ya perampok-perampoknya itu ya, Dek. Kabarnya mau ujian ya? Ya Mbak, Yang rajin belajarnya loh. ya Mbak. Maaf. Saya masuk dulu. Silakan Mbak. Loh, di sini saja kita ngobrol bertiga. Kok ngerem terus? Jeng Yara? Bagaimana menurut pendapat? Cocok nggak? Yon, Jeng Yara! Jeng! Jeng Yara, sebentar. Tunggu dulu. ada apa Mas? Makan gudeg yuk, sebentar. Makasih, masakan saja deh. Kita di rumah kan sudah jarang ngobrol berdua. Ayolah sebentar. Ada yang penting yang perlu saya sampaikan padamu. Mas Yon perlu dukunganmu soal Rahayu. Bagaimana menurutmu? Cocok, manis. Sudah ya? Sebentar. Jadi kamu merestui? Restui. Merestui dengan ikhlas atau cuma pro forma? Pokoknya total. Sudah ya Mas, kayak enak deh teman-teman. Jeng Yara, Mas Yon dibelikan rumah bagus oleh orang tua Rahayu. Nanti Mas Yon ajak Jeng Yara lihat ya. Aduh maaf Mas, Yara sudah dekat ujian, gak sempat. Tunggu, Mas Yon mau minta pendapatmu. Rahayu minta supaya sekarang saja Mas Yon tempati rumah itu. Gimana? Enak nggak ya? Loh, itu kan terserah Mas Yon sendiri. Soalnya kalau Mas Yon tempati rumah itu, pasti Rahayu akan sering datang ke sana. Padahal Rahayu kan nafsunya gede. Apa nggak gawat nanti? Jadi Mas Yon tempatin aja ya. Sudah pernah lihat rumah Mas Yon, Nak Yara? Belum sempat, Bude. Yalah, Yon. Kenapa kau tidak milih? Jangan ngelamun, itu yang mau datang. Ada apa, Mas? Jeng Yara, gawat Jeng. Apa betul cuka campur cabai bisa untuk menggugurkan kandungan? Rahayu hamil, Jeng. Dalam ilmu kedokteran tidak pernah mendengar. Tapi barangkali di antara teman-teman ada yang pernah bereksperimen. Tolong tanyakan sama mereka. Ya, Jeng? Ya? Tanyakan saja pada mereka.
SMA dengan nilai terbaik. Sekarang sedang menghadiri pesta perkawinan kelas pacarku. Mestinya sudah 3 minggu jadi nganten. Mbok ya dateng silaturahmi sama orang tua. Wah, kuno. Loh, itu kan adat kita. Kok kuno? Buat orang yang sudah kaya, rumah model kandang ayam begini sudah tidak cocok untuk didatangi. Pokoknya jangan diharapkan dia ingat kita lagi. Titik. Soalnya mereka malu. Kawinnya saja kecelakaan. Hush. Oh iya, Pak De. Maaf, ini bukan soal Masyon. Kalau soal Masyon, kita hanya dapat mendoakan semoga Tuhan membuka pintu hatinya. Tapi ini soal lain. Soal lamaran saya. Lamaran apa? Lamaran untuk mengajar bahasa Inggris dan sejarah di SMP diterima. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan kuliahmu? Oh, percayalah, itu tidak akan mengganggu kuliah saya. Gajinya lumayan untuk mengurangi beban hidup kita. Sebenarnya, waktu yang sudah kita perhitungkan tepat. Begitu Pak di pensiun, Yon jadi dokter. Sehingga Yon dapat membantu ekonomi kita ala kadarnya. Tapi rupanya kita tak dapat mengharapkannya lagi. Untunglah Tuhan masih sayang dengan kami. Sehingga mengirim Nak Yara untuk jadi anak kami. Bude doakan, semoga kau jadi orang yang besar, Nak Yara. Tadi Masyon kemari loh bawa Mbak Rahayu. Lucu sekali. Baru 3 bulan kawin perutnya udah gede. Tuh, ternyata kan Masyon tidak seperti kita duga. Pakai Honda Civic yang Yahud. Seperti kata orang Jakarta, tuan dan nyonya gedongan. Weh, gedongan telek. Mentang-mentang masku anak kere, mau diatur kaya supire wae. Jangan begini Yon, jangan begitu Yon, mestinya begitu Yon. Gombal. Betapapun, kita harus merasa bersyukur bahwa Masyon masih ingat pada orang tua dan adik-adik. Selamat siang, Mbak. Weh, Dek Yara toh. Kirain siapa? Saya cuma mau kasih tahu, Mbak, Ade sakit. Katanya kalau bisa Masyon diminta datang. Wah, Masyon masih tidur. Nanti Mbak kasih tahu ya. Terima kasih, Mbak. Saya buru-buru mau ngajar. Permisi. Monggo. Ah, kebetulan. SS kan? Ya. Ada program full study ke luar negeri. Nah, kalian tertarik nggak? Kemana, Pak? Bisa pilih. Amerika, Australia, atau Hawaii. Pengen juga sih. Tapi nanti saya pikirkan dulu, Pak.
Habis terlalu lama sih. Mulai tadi. Ya, masih ada waktu untuk berpikir. Hanya jurusan SS saja, Pak. Yang terang SS. Tapi resminya akan diumumkan. Dan pasti melalui tes. Kuliah siapa nih? Pak Bandi, Pak. Siang, Pak. Cing Yara, Mas Yon baru saja bercerai. Tadi pagi. Anak itu sudah lahir. Anak itu begitu manis. Mas Yon belum sempat bopong dan pamerkan pada bapak ibu. Rahayu memang keras dan sok. Pengadilan melarang perceraian itu sampai 40 hari nanti. Tapi Rahayu malah memaki-maki hakim agama itu. Sampai Mas Yon malu. Resminya, Mas Yon sudah dia usir. Aku mohon nasihatmu. Apakah aku tidak malu kalau aku kembali ke rumah bapak lagi? Apa Mas Yon sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di rumah itu? Mana ada hak saya? Itu kan rumah yang dibelikan orang tuanya atas nama dia. Tawakal saja dulu, Mas. Maaf, Mas, sudah jam kuliah. Tunggu dulu. Coba berikan Mas Yon sebuah kekuatan moral agar Mas Yon tidak bertambah putus asa. Sholat. Aku terpilih sebagai mahasiswi yang mendapat beasiswa belajar ke luar negeri. Aku pergi untuk kurang lebih 5 tahun. Tentang halnya Yonardi, aku hanya merasa hibah. Beberapa kali ia mendesakku agar aku menjadi istrinya. Namun aku belum bisa meluluskan permintaannya. Ia tidak bisa lagi berpraktik dokter, karena izin praktiknya telah dirobek-robek oleh Rahayu. Barangkali kalau ada niat, masih dapat diurus kembali. Tapi kecuali sudut pembiayaannya, Mas Yon kelihatannya telah kehilangan semangat untuk hidup. Aku sendiri merasakan semangat untuk rumah tangga. Hubunganku dengan keluarga Pade tetap terjalin melalui surat-surat mereka. Yang lain mana, Mbak Wiwi dan Mas Domo? Wiwi baru seminggu yang lalu diboyong suaminya ke Semarang. Sedang Domo diterima di Angkatan Laut. Oh, Mbak Mariam? Mariam ikut Mbak Yunya sekolah di Semarang. Oh, Dede sekarang ikut Mas Yon. Hanya sekali-sekali saja. Kalau sore harus kembali. Dengan diperbolehkannya sekarang Dede Mas Yon bawa, itu berarti ada tanda-tanda kalian bisa rujuk kembali. Anak adalah jembatan yang terbaik untuk rujuk. Ah, itu teori. Dalam prakteknya tidak. Yang paling tepat untuk ibu anak itu sebenarnya kamu, Jeng Yara. Sudahlah, rujuk saja, Mas. Saling memaafkan itu sebuah pahala yang baik untuk manusia. Kesempatan untuk itu sudah habis. Rahayu baru saja mendapatkan suami baru. Inilah yang memungkinkan aku diperbolehkan untuk membawa Dede. Itu pun sekali-sekali. Anak ini butuh seorang orang. Dengan hari-hari bulan madu Rahayu, ia tentu kehilangan. Saya yakin Jeng Yara sudah memikirkan lagi supaya Dede sepenuhnya bisa kita asuh. Ya Allah, denamkan aku padanya. Hindarkanlah aku dari segala perbuatan yang nista. Aku pasrah padamu, ya Allah. Bukakanlah pintu hatiku untuk menerimanya. Seandainya hal itu akan membawa ke arah kebajikan. Dan tutuplah serapat-serapatnya. Bila mana hanya nestapa yang akan kuderita. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala goda. Ayolah, lembutkan hatimu demi anak ini.
sementara, aku terbebas dari rayuan Yonardi. Karena saat penataran P4 bagi para dosen termasuk aku tiba. Sungguh pun kegiatan ini suatu kegiatan yang mengasihkan. Namun ingatanku selalu pada si kecil Dede. Karena begitu menawan hatiku. Tapi sampai saat ini, agaknya Tuhan belum juga membukakan pintu hatiku untuk menerima lamaran Mas Yon jadi ibu Dede. Jahatkah aku yang sampai hati membiarkan dia selalu merengek agar aku mau jadi istrinya, sekalipun dengan alasan Dede? Rasanya tidak. Dunia ini sudah luas membentang di hatiku. Dan aku menganggap penderitaan apapun mesti dijalani manusia dengan usaha menguakannya disertai hati yang ikhlas. Kadangkala aku merasa kalau kesunyian sudah teramat gundah, hasratku untuk bersuami sudah tidak ada lagi. Jeng Yara, aku sudah mohon ampun atas segala dosa-dosaku pada Tuhan. Rasanya hari kehidupanku ini tinggal sedikit. Dunia yang damai adalah alam setelah mati. Dan jika aku mati, cobalah kau usahakan agar Dede dalam pangkuanmu. Kasihan anak yang tak berdosa itu harus memikul beban sejak kanak-kanak hingga dewasa hanya karena egoisme kedua orang tuanya yang bercerai. Rumah Sakit Ngawi, medio Desember, Masmu selalu, Yon. Syukurlah kalau dia sudah berpraktik kembali, walaupun hanya di Rumah Sakit Ngawi. Ah, ini surat perintahnya. Mutasi ke pusat? Ya, Mustahil. Masa mendadak seperti ini? Ibu Tiara, Ya. ada telepon dari Pak D-nya. Maaf, Pak. silakan. Halo, Pak De. Nak Yara, Yonardi. Ada apa? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, bagaimana putra-putra Pak De? Sudah diberitahu? Belum. Kalau begitu secepatnya saya akan berlokal. Ini baru aku tahu. Mas Yon bukannya bekerja di Rumah Sakit Ngawi sebagai dokter. Tapi dia adalah seorang pasien periksa TBC yang sudah berlalu selama ini. Dan sebentar lagi jenazahnya akan dikirim ke rumah. Dia sebenarnya baik, Dek Yara. Tapi sebagai lelaki jiwanya terlalu lemah, terlalu perasa, tidak punya sikap yang pasti. Mana Dede? Tidur. Biarlah dia. Anak itu tidak berdosa. Kamilah yang berdosa. Mas Yon ada menulis surat untuk saya dari Ngawi untuk menitipkan Dede pada Dek Yara. Wasiat itu luhur. Saya yakin Yara mampu memberikan kasih sayang pada Dede. Sayang belum saya balas surat itu. Tapi kematian Yon telah melecut jiwa saya untuk menyayangi Dede. Memang benar, saya telah gagal menjadi ibunya Dede. Tapi kini, setelah saya menjanda untuk kedua kalinya, saya... Jadi, Marayu? Ya, saya sudah bercerai lagi. Suami saya seorang penjudi besar. Aku ditugaskan di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebetulnya tugas ini akan kutolak dengan berbagai alasan. Mengingat tak sanggup aku berpisah dengan Pade dan Bude yang sudah tua-tua itu. Tapi justru beliau-beliau itulah yang mendorongku untuk berangkat. Apa boleh buat? Aku hanya pasrah pada Allah untuk segala takdirnya. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Silakan, Bu. Iya. Selamat pagi, Pak. Tutup pintunya. Duduk.
Memindahkan seorang pegawai memang lebih repot daripada memindahkan tugu atau monumen. Padahal itu perlu demi peningkatan stabilitas sebuah jawatan. Termasuk memindahkan Anda dari Jogja kemari. Surat sudah kami kirimkan sebulan yang lalu, tapi baru hari ini Anda muncul. Apakah yang demikian ini adalah hasil dari pendidikan luar negeri? Apakah perlu kami sendiri yang datang menjemput Anda ke Jogja? Boleh saya bisa... Hai. Hai. Kamar. Tidak salah. Saya membaca berita musibah keluargamu ketika saya berada di Amerika. Dalam sebuah surat kabar Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana nasibmu setelah peristiwa itu. Tapi saya yakin, suatu saat pasti saya temukan jejak. Sudah 2 tahun saya kembali dari luar negeri. Tapi baru 6 bulan yang lalu, saya menemukan jejakmu. Lengkap dengan riwayat hidup. Istri Kak Umar, orang asing tentunya. Asli Indonesia. Berapa putri yang sekarang, Kak? Tidak ingin berkenalan dengan istriku. Maaf, lain kali saja. Aku bawa fotonya. Lihatlah. Namaku Tiara. Sudah berumah tangga, damai, dan bahagia.